sistem boleh supaya lebih terdengar. Pertama, saudara-saudari Romo Kris, selamat malam semuanya. Ternyata Anda punya Romo Paroki yang suka plesetan, agak sotoy sedikit. Ciri khas Romoyus, suka mencari yang sama di, terus hidupnya teratur, kalender. Itu ada pepatahnya Romo Kris, jaka sembung megang Kris. Nggak nyambung Kris. Kalau dihitung-hitung, walaupun kita nggak pernah satu kampus, tapi Romo Kris dengan saya itu saya bisa dibilang adik kelasnya, lebih muda sekitar 3-4 tahun lah ya. Maka kelihatan jelas bedanya, mana yang sudah rambutnya memutih, mana yang masih hitam. Tapi pasti beliau punya banyak pengalaman pastoral, dan sampai saat ini membuat acara seperti ini, bagi saya ini terobosan pastoral yang harus diteruskan. Di Jakarta beberapa ada juga bikin acara judulnya sangat sama, penyegaran iman Katolik, disingkat PIKAT ya, disingkat PIKAT. Lalu umat harus ikut sekitar 7 atau 8 session, belajar macam-macam. Belajar tentang perkawinan Katolik, belajar tentang mungkin pembelaan iman. Kalau kita ditanya-tanya iman yang susah-susah itu, kita bisa jawab. Jadi ternyata ini terobosan pastoral yang sangat bagus. Dan terima kasih, saya sudah ikut diundang. Walaupun dari pengantar MC tadi saya sudah tahu ada udang di balik bakwan, ya kan? Ya. Tapi saya langsung bisik-bisik sama Romo Kris, Romo Kris kirim proposalnya aja, nanti tinggal dijadwalkan selama Bapak Uskup Kardinal ACC untuk cari dana di tempat saya. Tentu dengan gembira, saya sih tinggal nyanyi-nyanyi aja ya. Karena cari dananya enak Romo Kris, cuma nyanyi dan joget-joget sedikit. Nggak perlu khotbah, nggak perlu ngasih firman Tuhan, nggak perlu. Dan yang menarik, walaupun saya nggak tahu suara Romo Kris bagus atau kurang bagus ya. Jangan kecil hati Romo, makin jelek Romonya bernyanyi, biasanya sumbangannya makin banyak, biasanya gitu. Jadi nggak ada alasan buat saya nggak bisa nyanyi gitu, nggak bisa. Oke. Saya pasti bagian dari rangkaian beberapa session yang sudah disiapkan oleh paroki. Pasti nanti saya akan bicara soal komunitas gereja nih, komunitas Kristiani yang peduli dan sehati dan peduli. Tapi refleksi saya hari ini akan saya mulai dengan mau pakai slide atau sebenarnya saya ingin mulai dengan ini dulu. Panggilan hidup kita, panggilan hidup kita. Yesus memanggil Anda dengan cara yang unik. Bapak Ibu, saya punya slide banyak. Cuma biasanya satu slide ceritanya juga banyak. Jadi kadangkala 1,5 jam cuma 4 slide yang ditampilkan. Maka nanti kita lihat saja mengalir. Kalau ada yang mau tanya-tanya, kalau ada yang mau sharing ya. Saya punya keyakinan Tuhan memanggil kita menjadi muridnya, itu caranya berbeda-beda. Mungkin beberapa atau sebagian besar dari Anda sama saya, menjadi Katolik karena warisan. Siapa di sini yang dibaptis dari bayi sampai umur 7 tahun? Ini disebut baptisan anak. Baptisan anak itu 0 sampai 7 tahun. Nah, ini yang dibaptis tanpa belajar agama. Karena yang belajar itu orang tua atau walinya. Kita itu bisa dibilang, yang semodel kayak saya dan kayak Anda yang tadi angkat tangan, itu iman Katoliknya, berimannya itu apa boleh buat. Kita nggak minta, tapi ya apa boleh buat, lagi tidur di pangkuan mama, terus cur, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu
Kayak gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin dibaptisnya pada usia sekolah. Siapa yang dibaptis usia SD sampai SMA? SD sampai SMA. Nah ini kelihatan kayaknya lebih banyak seimbang sama yang tadi baptisan bayi. Mungkin faktor penyebabnya macam-macam. Karena mungkin teman-temannya di sekolah itu banyak yang Katolik ya. Saya besar di Tangerang. Teman-teman saya itu banyak yang Buddhis ya. Istilahnya kita itu kalau orang Chinese di Tangerang itu namanya Ciben, Cina Benteng ya, Ciben. Itu orang Budanya banyak. Tapi teman-teman saya banyak yang menjadi Katolik karena apa? Sekolah strada dengan paroki itu jadi satu. Dan setiap kali ada acara kita pasti ke gereja dan sebagainya. Sehingga lalu banyak teman-teman yang akhirnya menjadi Katolik. Tapi ada juga yang menjadi Katolik pada masa usia dewasa muda, kuliah sampai sebelum nikah. Ada yang kuliah sampai sebelum nikah? Ya, ada juga. Siapa di sini yang menjadi Katoliknya sejak dari umur menikah sampai umur ya 50-an lah, 60 sebelum lansia? Ada yang menjadi Katolik sebelum lansia, setelah nikah? Banyak juga. Yang menjadi Katolik setelah lansia? Oh. Bapak saya itu anak seorang kiai di Magelang. Sudah pacaran tunangan dengan seorang wanita seagama dengan dia di Magelang. Ibu saya anak dewan paroki di kota Solo. Sudah tunangan juga sama cowok Katolik di kota Solo. Ini nggak kenal. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tanpa ada yang ngatur, nggak ada hubungan, yang di Magelang putus sama pacarnya, yang di Solo putus sama pacarnya. Cowok stres di Magelang, cewek stres di Solo. Jalan-jalannya kemana? Tengah-tengah Solo dan Magelang mana? Jogja. Ini healing, jalan-jalan ke Jogja, dikenalin sama temen, curhat, nyetrum. Frekuensinya sama. Kan ada pepatah dalam bahasa Yunani, yang sama itu mengenal yang sama. Ya, seorang filsuf mengatakan yang sama biasanya akan segera cocok sama yang sama. Yang sedang stres, putus cinta, cocok sama yang stres, sama yang putus cinta. Yang suka makan bakmi akan kumpul sama yang suka makan bakmi. Yang suka naik sepeda akan bikin komunitas goes. Ya. Anak-anak Anda yang suka nyontek di sekolah, kumpulnya sama yang tukang nyontek juga, ya. Koruptor kumpulnya sama koruptor juga. Jadi yang sama mengenal yang sama. Kalau berbeda frekuensi panas. Kayak Dracula ketemu cahaya, itu panas. Nah, ini akhirnya bersahabat, pacaran 2 tahun, terus ibu saya bilang begini, dalam bahasa Jawa ya, kamu serius mau nikah sama aku? Iya aku serius, kata lelaki yang dari Magelang itu. Ya wis, kalau serius mau nikah sama aku, belajar agama. Kalau kau tidak mau belajar agama, goodbye my love, kata ibu saya. Mungkin ibu saya sok kecakepan, sehingga lalu bisa ngancem lelaki itu. Tapi kok ya lelaki itu nurut, belajar agama, dibaptis, jadi bapak saya. Bayangkan kalau lelaki itu nikah sama tunangannya di Magelang, perempuan itu nikah sama tunangannya di Solo, maka tidak ada Romo Justinus Ardianto di Keuskupan Agung Jakarta, nggak ada. Maka buat saya, kita menjadi Katolik itu kadangkala punya caranya sendiri ya. Ada encim-encim, tahu nggak encim-encim ya? Encim-encim itu pacarnya encek-encek. Nah, di daerah di Jakarta ada pecinan,
namanya paroki Tuasebio, deket Glodok ya. Itu paroki sangat gaya gerejanya aja Tionghoa banget, dari cagar budaya juga ya. Itu ada encim-encim jualan otak-otak di depan gereja. Awalnya dia jualan itu mantatin altar, jualan di luar, tapi dia belakangin altar di sana, dia madep jalan. Itu babak pertama. Babak kedua, mejanya dia puter. Dia jualannya menghadap ke altar. Karena apa? Dia bilang, orang Katolik kok kalau belanja di tempat saya kok pada baik-baik ya, nggak nawar, lebihannya nggak diambil gitu. Dia tertarik, ini diajarin apa sih di dalam gereja? Lalu akhirnya dia manggil pembantunya, kamu duduk ya di sini jualan, saya mau ikut ke dalam dulu, mau ikut dengerin gereja. Dia duduk di dalam, maju ke depan, cari katekis, belajar agama, lalu akhirnya dibaptis, ikut kegiatan-kegiatan, lalu akhirnya dia menjadi ketua lingkungan, dan sampai dia menjadi wakil ketua dewan paroki di gereja itu ya. Maka buat saya, cara Tuhan memanggil sampai dia kok menjadi seorang aktivis, pelayan, mau aktif di komunitas, itu caranya itu macam-macam ya. Dan saya kira tiap dari kita itu punya panggilannya masing-masing yang menarik. Saya sama Romo Kris kalau ditanya bagaimana jalan panggilan, disuruh cerita, pasti punya jalannya masing-masing. Saya dulu aslinya itu tukang tawuran dan tukang main judi waktu masa sekolah ya. Berhenti main judi gara-gara ketahuan sama bapak saya. Bapak saya pulang jualan, ngelihat anaknya main judi di pinggir jalan sama tukang becak. Saya diseret, rambut saya dijenggut ya, diseret, di rumah langsung diomelin, kamu kecil-kecil sudah main judi, kamu mau digampar pakai tangan yang dalam atau tangan yang luar. Saya ngelihat batu akiknya bapak saya ada di luar. Terus saya bilang, Pak, yang dalam aja, saya bilang begitu. Bapak saya kurang asem, puter batunya ke dalam. Pak, dikampleng saya, tampar pakai batu akik. Waduh. Tapi untung saya digampar sama bapak saya. Kalau saya nggak digampar sama bapak saya waktu saya kecil, mungkin kita nggak ketemu sebagai umat dan Romo. Mungkin ketemunya di Las Vegas atau di Makau. Kita lagi main judi, atau jangan-jangan saya lagi main judi sama tukang becak di pinggir jalan. Ya, jadi itu masa kecil saya. Kenapa kok saya tiba-tiba tertarik jadi misdinar di gereja, lalu akhirnya jadi Romo? Gara-garanya apa? Keluarga bapak ibu saya itu miskin. Setiap hari makannya itu nasi garam ya. Nah, suatu ketika bapak saya potong ayam, wah saya lihat perbaikan gizi deh. Karena pagi-pagi sudah motong ayam, pulang sekolah aku lari dari sekolah karena pengen makan daging ayam. Sampai rumah saya buka tudung saji, tinggal ceker. Terus saya tanya sama ibu saya, Bu, kemana dagingnya? Kok aku nggak disisain? Ibu saya jawab dengan sedih, Nak, hari ini kita dapat tugas giliran kirim dahar, kirim makanan ke Romo di gereja. Saya bukannya bahagia ataupun wah gitu ya, bukan. Saya marah sama ibu saya. Oh, ibu lebih sayang sama Romo paroki daripada sama aku anaknya. Kalau gitu nanti kalau aku besar aku jadi Romo. Saya bilang begitu. Jadi kalau ditanya kenapa saya mau jadi Romo, jangan dipikirkan akan dapat pengalaman panggilan seperti Rasul Paulus, dapat sinar cahaya putih, jatuh terus disembuhkan jadi murid Kristus. Enggak gitu. Ya, jadi caranya unik sekali gitu loh. Dan masa SMA saya tuh bimbang sebetulnya antara mau jadi Romo tapi juga mau jadi dosen matematik. Karena saya itu sangat hobi matematika. Waktu itu ada retret kelas 12.
di Jakarta dipimpin oleh Romo dari Bandung yang terkenal, Romo Yan Sunyata. Ya, kita pasti tahu Romo Yan Sunyata itu Romo yang pinter sekali, dosen filsafat nampaknya ya. Itu mimpin retret kita anak SMA. Sessionnya adalah mencari suara Tuhan. Kan saya lagi bingung tuh, mau jadi Romo atau mau jadi dosen matematika. Kalau dosen matematik berarti keluar dari seminari. Disuruh meditasi sama Romo Yan Sunyata. Kita cari tempat masing-masing. Saya kebagian di bawah pohon. Saya meditasi di bawah pohon, serasa sidang. Saya menunggu suara Tuhan. Tuhan bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Mungkin harapannya seperti Samuel, lagi tidur tiba-tiba dapat Samuel. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Itu kan perintah Eli. Saya meditasinya begitu, nunggu suara Tuhan. Justinus. Saya tunggu 50 menit meditasi, nggak muncul-muncul suara itu. Padahal cuma dikasih jadwal meditasi 1 jam. Lalu saya udah mulai frustrasi, mau mulai ngitung kancing, cap, cip, cup, kembang, kuncup. Jadi Romo dosen, hampir begitu. Tiba-tiba dari atas pohon bunyi suara tokek. Tokek berbunyi pada menit ke-55. Tokek, gitu kan? Wah, saya langsung dalam keadaan frustrasi mendengarkan suara Tuhan gak muncul. Saya berkata cepat dalam hati, Tuhan, kalau tokek ini berbunyi 7 kali, I jadi Romo. Kalau tokek ini berbunyi tidak 7 kali, 6 atau 8 atau kurang atau lebih, saya jadi dosen matematik. Saya hitungin tuh tokek berbunyi. Tokek. Sampai ke-6 dia berhenti. Set. Aduh, dosen matematik, saya bilang. Tapi ternyata tokek itu punya suara terakhir yang suka kesisa. Yang di buntutnya itu muncul terakhir dan biasanya pelan. Tokek. 7. Terus saya ngadep Romo Yan Sunyata. Gimana Justinus, sudah mantap pilihan kamu? Mantap Romo Yan. Pilihannya apa? Jadi Romo. Kamu mendengar suara Tuhan? Ya antara dengar dan enggak, saya bilang gitu. Tapi tadi saya dengar suara tokek 7 kali. Saya begini-begini, oh, terus saya diginiin sama Romo Yan Sunyata. Goblok kamu. Suara Tuhan kok disamain sama suara tokek, dia bilang gitu. Tapi kalau kamu mantep, jalan terus, go ahead. Oh iya, saya mantep, jalan terus. Maka saya masuk jadi frater Projo Jakarta sampai sekarang terus. Kalau Anda tanya apa yang membuat Romo Yus mantep pada panggilan menjadi Romo, jawabannya adalah tokek berbunyi 7 kali. Apakah saya mendengarkan suara Tuhan yang gaib, yang ajaib ya dalam proses perjalanan iman saya? Kayaknya enggak loh, kayaknya enggak. Ya saya GR-GR aja Tuhan memanggil saya gitu ya. Tapi buat saya, kita semua ini punya jalan panggilan masing-masing ya. Anda memutuskan menikah pun dengan pasangan Anda yang sekarang ya, entah masih ada atau sudah nggak ada, entah karena sudah diangkat ke surga atau digondol genderuwo ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya bagi saya pasti orang punya kisah perjalanan hidupnya masing-masing sampai punya keputusan-keputusan penting terkait imannya ya. Menikah pun bagi saya keputusan iman, itu panggilan juga ya, karena disebut kami panggilan khusus. Anda yang menikah itu panggilan umum ya. Dengan jalan itu Anda pun mengambil cara untuk menyucikan diri. Ini catatan pertama saya tentang panggilan. Yang kedua, slide-nya masih tetap ini, biarin. Karena satu slide ini bisa ceritanya setengah jam. Saya tuh suka membedakan orang Katolik. Ada orang Katolik yang level A. Ini sudah masuk ke level aktivis gereja. Ya, dia menjadi pengurus di komunitas, di dewan paroki, di seksi, di lingkungan ya. Itu dia levelnya sudah menjadi orang Katolik yang mau melayani.
untuk orang lain. Level apapun, lingkungan maupun di paroki maupun di komunitas. Tapi ada orang Katolik juga yang level B. Mungkin dia nggak mau jadi pengurus, tapi dia selalu kalau diajak kegiatan apa-apa ikut sebagai peserta. Ini bagus juga, bagus juga. Nggak apa-apa nggak jadi pengurus, tapi Anda itu ikut dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Kan nggak mungkin semua jadi pengurus. Kalau di sini berapa nih 400 gitu ya, pengurus semua gitu. Siapa yang jadi peserta ya kan? Jadi harus ada yang pengurus peserta. Tapi ada orang Katolik level C, yaitu asal memenuhi tanggung jawab minimalis misa hari Minggu. Pokoknya kalau udah misa hari Minggu, tanggung jawabku sebagai orang Katolik beres. Utangnya udah lunas. Jadi pikirnya tuh misa hari Minggu tuh kayak punya utang. Kalau belum misa hari Minggu tuh kayaknya ganjel. Ini lumayan juga. Karena 5 perintah gereja kan minimal merayakan Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya yang disamakan hari Minggu ya. Nah ini level C, oke juga. Tapi ada orang Katolik level D. Level D itu imannya kayak kapal selam. Natal dia muncul naik ke atas, terus dia tenggelam habis Natal. Paskah dia naik lagi, turun lagi. Sekarang ini ada kebangkitan misa Rabu Abu. Di Jakarta setidaknya saya lihat ya, umat Katolik itu rajin sekali ikut misa Rabu Abu. Entah di paroki, di sekolah, di kantor, itu yang ikut misa makin membeludak dan banyak ya. Tapi banyak orang Katolik yang sesudah itu ya Natal Paskah, ini level D. Tapi kita juga harus mengakui dengan jujur, umat Katolik yang sudah pergi entah kemana, nggak ke gereja lagi, itu ada juga. Saya nggak tahu di paroki Buah Batu ini misalnya ada berapa kali Romo kalau di sini Sabtu Minggu 5. Total umat menurut data 5.900. Apakah 5 kali misa itu bisa 5.000 Romo? Enggak, mungkin 60% kali ya. 3.000-an. Itu ternyata angka yang sama di Jakarta. Itu juga saya tanya paroki ini 60%-an, paroki tetangganya 60%-an. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh mungkin misalnya di gereja sebelah, di gereja tetangga, paroki sebelah. Nggak bisa, karena kalau paroki sebelah kita suruh ngitung pun, itu kurang lebih 60%. Ya. Jadi mungkin ada umat kita yang 30%-an atau 40%-an itu sudah nggak ke gereja lagi, nggak ikut misa hari Minggu lagi. Suatu ketika ada ketua lingkungan telepon saya, Romo, ini ada orang Katolik sudah 10 tahun nggak ke gereja. Romo mau nggak kunjungin umat ini? Oh oke, saya bilang. Maka pergilah saya bersama Bapak Ketua Lingkungan, bagaikan gembala yang baik mencari domba yang hilang. Saya pergi ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Menteng, Jakarta Pusat. Pas saya sampai rumahnya, wih Bapak Ibu, rumahnya itu kalau istilah orang Jawa ya, magrong-magrong. Magrong-magrong tuh artinya megah, mewah. Anda mau tahu cara Romo Yus menilai umatnya itu kaya atau tidak? Ada 2 kriteria. Kalau Anda belum memenuhi 2 kriteria saya, berarti Anda belum orang kaya menurut saya. Ya, coba dicek, Anda memenuhi 2 kriteria saya apa enggak? Karena orang ini memenuhi 2 kriteria saya. Kriteria pertama adalah, apakah Anda punya pos satpam pribadi di rumah Anda? Cek, kalau pos satpam Anda itu masih di klaster perumahan, sebagus apapun perumahannya, kalau satpamnya masih klaster rame-rame sama tetangga, belum kaya. Belum kaya. Ya. Harus punya pos satpam private pribadi. Kayak saya di Samadi punya pos satpam. Romo Kris punya pos satpam. Ini orang kaya. Pos satpam pribadi ya.
Itu rumah orang yang di Menteng itu, yang nggak ke gereja 10 tahun itu, pos satpamnya Anda mau tahu berapa? Lebarnya 6 kali 10 meter. Pos satpamnya doang. Ada mobil polisi satu di situ, ada polisi aktif di situ pegang senjata, sama ada 3 security tinggi besar, pakai safari hitam. Berarti kalau rumahnya sampai perlu dijaga security kayak gitu, kesimpulan saya cuma satu, harta yang di dalam itu banyak. Karena sampai security-nya kayak gitu. Bandingkan sama rumah Anda yang nggak perlu dijaga satpam. Pasti ya hartanya so-so lah, ya kan? Gitu-gitu aja, ya kan? Nggak perlu satpam. Kalau sampai perlu polisi dan security 24 jam, hartanya banyak. Masuk kriteria pertama. Kriteria kedua, Anda mau saya cap orang kaya atau enggak? Ketika saya masuk, saya akan ngukur ubin lantai rumah Anda ini, kotaknya itu besarnya berapa kali berapa. Kalau rumah Anda keramik 40 kali 40 cm, yang di toko bangunan harganya 52.000 satu box, ya. Saya sudah tahu kolektor Anda di gereja berapa. Biasanya kolektornya di uwel-uwel. Kadang kalau umat suka rese ya menurut saya ya. Rese itu bahasa Jakarta apa ya? Ya bikin ruwet lah ya. Itu kolektor, duit itu di uwel-uwel ya. Kan kasihan lingkungan yang bertugas ngitung kolektor, harus ngelurusin duit. Ada lagi umat yang iseng. Duitnya 2.000-an dibikin baju-bajuan gitu, dilipet. Kayak origami, dia lipet-lipet kayak baju-baju gitu. Atau dibikin kapal-kapalan. 2.000-an kolektor dibikin kapal-kapalan. Ini kan bikin repot ya kan. Maka kalau kolektor yang lurus saja uangnya, supaya meringankan yang ngitung kolektor. Nah, rumah bapak itu, rumah keluarga itu marmernya, saya sampai norak ya, sampai saya lepas sepatu, saya gesekin kaki saya. Ini batasnya mana gitu ya, borderless tanpa batas, gede. Berarti marmernya marmer yang mahal karena luas sekali ya. Karena kalau makin kecil keramik itu kan makin murah. Kalau 40 kali 40 satu box 1 meter persegi ya, itu kan 52.000 1 meter persegi. Tapi kalau kita beli satu granit 100 kali 100 cm itu harganya sudah 260.000 satu lembar. Ini saya begini karena keluar masuk toko bangunan, jadi saya hafal ya. Nah, rumah, singkat kata saya mau mengatakan apa? Orang ini secara finansial, ekonominya lagi bagus, lagi sukses. Tapi dia nggak mau ke gereja. Ya, saya datang ke rumahnya ingin tebar pesona. Siapa tahu dia tertarik lagi masuk ke gereja lagi. Kan lumayan kalau dia mau ke gereja lagi, amplop sumbangan Natal, amplop sumbangan Paskah kan bisa kita kasih ke dia. Sehingga gereja tambah pemasukan. Pikir saya begitu. Saya tebar pesona untuk ngajak dia mau ke gereja lagi. Saya 15 menit ngomong cerita yang menarik, yang lucu dan ini. 15 menit dia keluarin dompet. Saya pikir dia mau kasih saya angpau gitu ya. Dia keluarin dompet terus ngacung-ngacungin dompet di depan muka saya. Dan jaraknya deket, jadi menurut saya itu ofensif dan sombong sekali. Minta maaf ya Pak ya, ini cuma contoh. Jaraknya tuh segini deh. 60 cm di depan muka saya. Pak Romo, dia manggil saya aja Pak Romo. Minta maaf, Tuhan saya selama 10 tahun ini adalah ini, dia bilang. Saya tidak butuh Tuhan. Kalau saya mau sehat, ini modalnya. Saya mau punya banyak teman, ini modalnya. Saya gagal sebagai pewarta, sebagai penginjil, sebagai Romo yang mengundang umatnya untuk balik ke gereja, saya gagal. Saya pulang. Tapi tenang, kata film Hollywood, jagoan kalah duluan. Biasanya gitu, ya kan? Episodenya belum selesai. 2 minggu kemudian Pak Ketua Lingkungan telepon saya lagi. Romo, masih inget gak Bapak yang ngacung-ngacungin dompet
di rumahnya waktu itu di Menteng. Oh sampai mati saya nggak lupa, saya bilang begitu. Karena kalau sama umat yang ngeselin ya, saya biasanya apal loh ya. Kalau sama umat yang normal-normal aja nih ya, nanti saya siwer nih bapak ini yang mana ya, ibu-ibu yang mana. Tapi kalau umat yang ngeselin, biasanya saya apal tuh. Kenapa? Romo mau nggak ke rumah sakit Medistra? Anaknya mau mati Romo di ICU. Kena demam berdarah, trombosit tinggal 5.000. Trombositnya tinggal goceng, tinggal 5.000. Romo mau nggak kasih minyak suci? Kan kata dokter trombosit itu kalau DB ambang bawahnya yang normal 150 ya katanya, 150.000. Nah ini tinggal 5.000 dan sudah di ICU. Romo mau nggak kasih minyak suci? Saya jual mahal Bapak Ibu. Saya bilang begini, Pak Ketua Lingkungan, kalau you yang minta saya ke Medistra, saya nggak mau datang. Tapi saya pengen bapaknya yang minta saya. Wah. Jual mahal sekaligus pengen balas dendam. Saya tunggu teleponnya, telepon. Tapi nadanya sudah beda. Waktu di rumah itu nadanya sombong dan percaya diri dengan dompetnya. Tapi ketika telepon saya, nadanya itu udah glosor, merendah. Romo, masih inget gak saya Romo? Romo pernah ke rumah saya Romo. Tolongin Romo, anak saya Romo di Medistra gini-gini. Aduh, saya yang tadinya mau ngeluarin kata-kata sadis, ternyuh, langsung ternyuh. Waduh gak jadi deh, kata-kata sadis saya gak saya keluarin. Hampir saya ngomong, oh Bapak udah butuh Tuhan. Saya kira duit Bapak bisa menyembuhkan semua. Hampir saya bilang begitu loh. Cuma, nah untungnya saya juga pastor yang baik sih sebetulnya ya. Sehingga saya nggak kayak gitulah. Oh oke, baik Pak, kita ke rumah sakit. Saya bawa minyak suci, saya pakai stola, datang ke ICU, saya berdoa dan berikan minyak suci. Saya keluarkan semua jurus andalan saya. Wah, saya urapi. Habis itu perawat sedot darah, periksa ke lab. Habis diolesin minyak, periksa trombosit. Abrakadabra, trombosit langsung naik jadi 70.000 seketika. Wah, si Pak yang itu bapak yang orang kaya itu langsung telepon ketua lingkungan. Waduh, ternyata Romo paroki kita sakti mandraguna kata dia. Sekali oles trombosit langsung naik. Aduh saya jadi gak enak nih kata dia. Saya harus berbuat apa ya untuk Romo kata dia gitu. Nah ini ketua lingkungan yang baik ya. Ketua lingkungan yang baik langsung ngomong begini. Ya Bapak kirim apalah ke pastoran ya. Sebagai tanda terima kasih ini ketua lingkungan yang baik ya. Datanglah babi panggang samcan. Wis sedap. Datanglah buah anggur tanpa biji. Bapak Ibu beda loh anggur dari orang kaya sama anggur yang saya beli sendiri di pasar itu beda. Kalau saya beli sendiri suka sibuk ngelepehin biji. Tapi kalau dari orang kaya itu rasanya lek. Tapi saya dibilang pastor yang sakti mandraguna, saya sih bodoh amat sebetulnya Bapak Ibu. Saya nggak begitu peduli tentang hal itu karena kan saya anak IPA. Tadi kan mau jadi dosen matematik, saya anak IPA. Bukan bermaksud menyangkal berkat Tuhan ya, bukan nih. Tapi anak IPA saya ini logika matematik saya atau analisa logis saya berpikir begini. Trombosit kata dokter itu kan kalau kita DB itu kan kayak pelana kuda, harus turun rendah, nyungsep, baru pas mau baik naik. Ya, itu cara kerjanya begitu tuh. Maka saya cuma berpikir ini hoki saya datang di saat trombosit mau naik. Jadi pas 5.000 saya olesin, set dia naik. Ini rejeki saya sebetulnya. Coba kalau saya datang pas 40.000 misalnya. 40.000 saya doain, set turun 30.000. Saya doain turun 10.000.
itu bapak mungkin makin gak beriman menurut saya. Karena doanya Romo bikin turun trombosit. Ini memang udah logika rezekinya saya, datang di saat trombosit mau naik. Oke lah, berkat Tuhan. Tapi kan saya gak mau cepet-cepet menilai saya sakti mandraguna gitu kan. Tapi mukjizatnya bukan di situ menurut saya. Bukan soal 5.000 jadi 70.000. Mukjizatnya di mana? Hari Minggu itu bapak ke gereja bersama keluarganya. Jumat pertama malam jam 7 di paroki, dia ikut misa Jumat pertama. Dari yang tadi nggak pernah ke gereja, level E, ya kan? Naik tingkat level D, ikut misa hari Minggu. Ikut Jumat pertama dan adorasi. Mulai level C lah jadi B kali ya, langsung B ikut kegiatan. Setelah itu dia jadi ketua lingkungan di situ. Ya. Maka buat saya mukjizatnya itu adalah di situ. Bagaimana Tuhan punya caranya sendiri untuk menarik orang yang tadinya jauh mau kembali dan juga lalu mau aktif dalam pelayanan. Pesannya cuma satu Bapak Ibu. Jangan nunggu Anda masuk ICU baru Anda mau aktif di komunitas, di lingkungan, pelayanan, di paroki, di gereja. Jangan nunggu Anda masuk ICU. Jangan nunggu Anda punya lagu favorit lansia. Lagu lansia itu yang paling favorit apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Itu lagu favoritnya lansia. Mumpung aku masih kuat, aku harus jadi berkat ya. Anak-anak muda nggak mau itu nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan ya. Tapi buat saya, mumpung kita masih sehat ya, itu kita gunakan kesempatan ini untuk selalu juga menjadi berkat dan juga bermanfaat buat banyak orang. Kalau mungkin Anda pernah dengar khotbah saya di sosial media atau kalau Anda pernah ke Samadhi ya. Satu hal yang pasti akan Anda segera lihat di rumah retret Samadhi adalah kolam ikan koi. Jadi saya itu sangat senang pelihara ikan koi ya. Mungkin sekarang ada sekitar 11 kolam. Dan ikannya itu bukan ikan yang ecek-ecek yang murah gitu enggak. Saya dikasih sama orang yang ikut lomba ikan koi di Jepang, menang. Dia bosen di rumahnya, dikirim ke Samadhi ikan koinya. Ada sertifikatnya. Nah ketika saya dikasih ikan koi itu, oleh yang ahlinya koi itu saya diajarin. Romo harus bisa membedakan mana ikan koi yang sehat dan mana ikan koi yang mau mati, kata dia. Ikan koi yang masih sehat, itu cenderung dia akan kumpul bersama teman-temannya, berenang. Kalau dilemparin makanan, pelet, dia akan zzz, nah itu ikan koi yang sehat. Kalau ikan koi yang mau mati, itu biasanya nggak mau kumpul sama teman-temannya, dia mendelep di bawah, di dasar sendirian. Itu Romo, ikan koi yang mau mati, kata si ahli ikan koi. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya teman, saudara, umat lingkungan yang gak mau ikut kegiatan-kegiatan berkomunitas, ya, Anda gak usah kasih ayat-ayat kitab suci, gak usah. Ceritain aja ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati, kata gitu, ya. Itu aja. Kalau model-model Anda ini yang diundang sama Romo Kris kegiatan penyegaran iman, datang ikut geruduk rame-rame, diajak ziarah ke mana Cirebon, 22 bus ya Romo, ikut rame-rame ke Cirebon, doa rosario lingkungan ikut, ada yang meninggal Anda ngelayat ikut misa arwah lingkungan. Model-model Anda yang rajin ikut kegiatan-kegiatan begini, feeling saya Anda matinya masih lama. Feeling saya ya. Tapi kalau Anda udah mulai lemes, tanda-tanda. Karena ibu saya gitu tuh. Ibu saya waktu masih menjadi lansia junior tuh 60-an, 65 itu lansia junior lah. Saya bilang sama ibu saya, Bu,
Pokoknya ibu saya itu sendirian di rumah. Dia nggak mau ikut sama kakak saya, dia maunya tinggal di rumah sendirian, ya, sama pembantunya satu, ya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, pokoknya kalau ada undangan dari lingkungan, dari lansia, dari WK wanita Katolik, mau ngajak ibu kegiatan macam-macam, ziarah ke sana kemari, ibu ikut aja. Nanti tak bayarin. Bener Yus dibayarin? Iya aku bayarin. Saya bilang, wah. Suatu ketika ibu saya telepon, Yus aku mau diajak ziarah ke Kanada. Saya kaget. Aduh Kanada. Saya udah janji kan mau ikut kemanapun saya bayarin. Berapa dolar Bu? Ah dolar, gak pakai dolar kata ibu saya. Emang kemana sih? Ternyata apa? Gua Maria Kanada Rangkas Bitung. Oh kalau Rangkas Bitung sih 20 orang juga saya bayarin Bu. Saya bilang gitu 20 orang. Ikut aja saya bilang ikut ya. Jadi ketika ibu saya masih sehat sebagai lansia ikut geradak geruduk ke sana kemari. Tapi belakangan sudah mulai diajak, Ibu Dumeri ayo ikut yuk, aduh aku di rumah aja deh, aku capek gak kuat jalan. Nah ketika saya melihat gelagat kayak gitu, saya jadi ingat ikan koi saya. Aduh tanda-tanda nih ibu saya. Dan bener lemes, sakit. Setahun tuh opname bisa 4-5 kali, lalu akhirnya tahun lalu 26 Juni menghadap Tuhan. Jadi sebetulnya bagi saya ya, hidup berkomunitas itu menggairahkan kehidupan. Ya, Anda masih punya energi pasti, oke lah. Komunitas yang paling kecil pasti keluarga. Ya, tetapi kita juga punya komunitas yang seiman. Tergantung kita mau komunitas berdasarkan tempat tinggal, namanya lingkungan. Tapi juga bisa komunitas berdasarkan kesamaan kesukaan ya, hobi itu bisa juga. Yang hobi nyanyi ya ikut kelompok praise and worship misalnya. Yang hobi arisan ya komunitasnya arisan. Yang suka baca kitab suci bikin komunitas pendalaman Alkitab, PA, ya kan? Jadi ikut PA di sini, PA di situ sampai pada PA tuh ibu-ibu ya kan? PA atau apa ya? Hun kali ya atau apa ya gak tahu lah. Tapi rajin pada kumpul bikin komunitas-komunitas gitu ya. Maka saya mau bahas yang ini dulu. Komunitas ini penting ya. Bagaimanapun untuk kehidupan kita. Dan saya yakin ya bahwa kualitas orang sebetulnya diukur dari dia bisa berteman atau enggak. Dia bisa berkomunitas atau enggak. Kalau kita itu enggak punya teman ya, orang itu malas berteman sama kita. Ini tanda-tanda kita pribadinya ini agak-agak menurut saya. Ya, enggak enak dia jadikan teman ya. Tapi kalau Anda itu orang yang kalau istilah orang Jawa tuh ada gerapia. Gerapia itu artinya ramah, mau kumpul, gembira sama orang. Kalau ada dia pokoknya menyenangkan ya. Tapi ada juga pribadi-pribadi yang kalau ada dia jadi troublemaker. Jadi ada persoalan aja. Ngomongnya jelek lah ya. Kan ada orang-orang yang tipenya kayak gitu. Dari bentuk bibir sebetulnya kelihatan. Bibirnya letter U tapi kebalik begini nih. Mecucu terus. Jadi kalau dia nggak ngomong jelek ya, nggak ngomong pahit ya, itu kayaknya bukan dia gitu loh. Kekasan dia itu adalah bimoli, bibir monyong 5 cm. Kalau di film Doraemon itu mungkin tokonya Suneo atau Giant lah ya. Nggak gembira, nggak membawa ini. Tapi buat saya ya, ada orang-orang yang kalau kita deket dia rasanya itu hati gembira dan rasanya jadi solusi hidup itu ada aja solusinya. Maka saya kira salah satu kualitas pribadi kita yang harus kita punyai ya, itu adalah bagaimana kita berlatih juga
menjadi pribadi yang mau terbuka untuk bersahabat dengan orang lain. Nanti cara ngukurnya gampang sebetulnya. Apakah aku ini pribadi yang bisa berkomunitas, bersahabat atau enggak? Cara ngukurnya adalah ketika nanti kita mati, yang ngelayat banyak atau sedikit. Itu aja. Ya, bagaimana taunya? Minta WA, kirim WA. Yang ngelayat banyak atau enggak, ya. Saya sih yakin ya, orang-orang yang hidupnya itu mau berkomunitas, orang-orang yang hidupnya mau keluar dari egoisme diri sendiri, ya, itu pasti ketika dia pergi dari dunia ini banyak yang ngelayat, ya. Saya pernah mimpin misa requiem di rumah duka Carolus. Rekor paling sedikit yang datang. Yang meninggal ini bapak-bapak. Yang datang cuma 4. 1 istrinya. Yang kedua itu anak paling kecil. Anak paling gede gak mau datang. Karena katanya banyak sakit hati sama bapaknya. Jadi sampai bapaknya mati, anak ini gak mau minta maaf ataupun gak mau memaafkan bapaknya. Kita nggak tahu siapa yang salah di antara bapak sama anak itu, ya. Tapi pokoknya anak paling gede nggak mau datang ngelayat bapaknya. Lalu yang ketiga itu romonya, saya. Yang keempat mayatnya itu sendiri. 4. Itu misa tercepat tersedikit dan yang kedua tercepat dalam hidup saya sebagai romo. Nggak ada lingkungan yang nggak ada PD, komunitas PD begini, gak ada lingkungan yang menemani, gak ada loh. Jadi benar-benar cuma berempat gitu. Saya dalam hati saya mau tanya sama istrinya, Bu, gak ikut wanita Katolik Bu? Bu gak ikut arisan di mana kek gitu sehingga suamimu meninggal, teman arisanmu ikut layat gitu ya. Kepada anaknya yang OMK itu yang remaja saya juga mau bilang gak punya temen gitu dalam hati ya. Kepada mayatnya juga saya mau nanya sebetulnya. Lu kemana aja sih selama hidup? Sampai mati gak ada yang layat gini gitu ya. Jadi kayak gitu, maka itu saya gak pakai khotbah. Misa itu gak ada lagu, gak ada khotbah. 18 menit selesai. Ngapain khotbah? 2 nangis, 1 diem aja ya kan. Ngapain saya khotbah ya kan, udah. Ciprat-ciprat air suci. Mereka bertiga ke pemakaman. Sedih, kematian kayak gitu menurut saya sedih loh. Tapi kalau misalnya suatu hari saya mati nih ya, suatu hari ya. Itu saya yakin sih yang melayat saya banyak loh, yakin saya. Wah orang bisa baris panjang tuh kalau saya mati ya. Apalagi ini subscriber YouTube saya ya kan. Wah pasti sedih kan, wah Romo Yus meninggal dunia. Ayo kita, Anda juga pasti banyak yang datang. Ayo kita layat Romo Yus, kita pernah dengar ini Romo memang bagus nih, lucu. Ayo kita layat dia meninggal nih, ayo. Ya, tapi untuk Anda yang nggak sempat layat, ya nggak apa-apa. Nanti saya yang datengin Anda. Ya. Ya. Jadi Anda tinggal pilih ya. Maksud saya gini, Anthony de Mello, seorang Romo Yesuit ya dari India, Pune ya, dia itu ada satu poin pelajaran meditasi, namanya meditasi kematian. Ya, kita disuruh berkontemplasi, membayangkan seandainya suatu ketika aku mati menghadap Tuhan, ya, itu apa yang terjadi di sekitar aku, orang ngomong apa tentang aku, yang melayat siapa, keluargaku ngapain. Jadi kita disuruh bermeditasi itu. Maka saya kira berkontemplasi tentang kematian kita itu bagus untuk mendewasakan kita ya. Bukan karena kita pengen mati, bukan. Sama sekali enggak. Membayangkan kalau jangan-jangan besok pagi saya enggak hidup nih, jangan-jangan. Maka malam ini saya harus berbuat apa ya. Kalau besok dikasih umur panjang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu Anda lanjutkan hidup Anda. Lalu kita enggak tahu kapan saat itu akan tiba. Maka saya kira penting untuk mengingat ini, hidup dengan perspektif kematian. Karena grafik hidup manusia itu begini Bapak Ibu. Ketika kita kecil, muda, sampai dewasa, ini kita gerakan hidupnya naik dan kita cenderung materialistik jadi manusia.
cenderung materialistik. Ini bukan dosa, bukan dosa. Ini memang tuntutan hidup, tuntutan umur. Anda harus kerja, ngumpulin uang, punya rumah, biaya pendidikan anak. Anda harus punya. Ini ciri materialistiknya kuat. Tapi bahayanya kita lupa untuk mengejar yang di kitab suci Injil Matius bab 6, carilah juga kerajaan Allah. Lalu juga jangan cuma mengumpulkan harta di bumi yang bisa dimakan ngengat dan karat, tapi juga kumpulkanlah harta di surga yang tidak bisa dimakan ngengat dan karat. Tapi ketika nanti kita berada di titik puncak, mungkin umuran 40-an sampai 55, 58 lah ya. Mungkin itu masih puncak-puncaknya kehidupan. Kita bisa bekerja, kita punya pangkat, kita punya jabatan sebelum pensiun. Itu mungkin puncak-puncaknya kehidupan. Tapi sesudah itu, suka nggak suka, terima nggak terima, kita harus masuk fase gerakan turun. Ya, ibu-ibu terimalah kenyataan. Kulit Anda nggak sekenceng dulu lagi. Mau didempul ini, didempul itu, mau operasi ke Korea Selatan ya. Ini tetap nggak bisa bohong bahwa tubuh kita ini ada masa kita harus melemah ya. Ada umat teman saya yang operasi plastik ke Korea Selatan. Wah, tiba-tiba wajahnya jadi kenceng lagi, mulus lagi. Dan saking bagusnya itu operasi plastik, wajah di paspor sama yang keluar dari klinik itu beda. Maka ketika dia di imigrasi airport di Korea, petugas imigrasinya nggak yakin. Kok wajah yang muncul cakep kayak gini, kelihatan muda, yang di paspor kok mulai keriput. Disuruh pulang, nggak boleh terbang. Harus minta surat keterangan dari klinik, itu hasil operasi dan seterusnya, baru dia bisa terbang. Karena kelihatan berbeda. Mungkin suaminya juga pangling kali ya, kalau lihat itu. Maka menurut saya kita nggak bisa melawan kodrat itu ya. Ini minta maaf kepada ibu-ibu ya. Katanya saya cuma berdasarkan Instagram nih. Saya konten ini saya dapat dari Instagram, bukan dari saya. Katanya ibu-ibu itu mirip kayak bola dalam olahraga. Waktu umur Anda 20-an, Anda itu seperti bola di dalam sepak bola. Yang merebutin banyak, 11 sama 11 ya kan. Wah, Anda lagi kinclong-kinclongnya dulu tuh, umur 20-an, wih banyak cowok-cowok merebutin Anda. Bola dalam sepak bola. Tambah umur 30-an, masih cakep. Bola dalam bola basket. Yang merebutin 6 lawan 6. Tapi mulai berkurang. Tambah umur lagi 40-an. Wah, ibu-ibu 40-an masih cakep-cakep juga. Maka seperti bola dalam bola pingpong katanya. Yang merebutin tinggal 2. Kadang dipingpong ke sana, kadang dipingpong ke sini, tapi masih diperebutin. Kalau sudah 60 plus seperti beberapa dari Anda gini, itu seperti bola dalam bola golf. Dipukul sejauh-jauhnya. Makin jauh makin bagus, ya kan? Itu bola dalam bola golf. Tapi hai bapak-bapak, kaum lelaki ya, kita nggak boleh ngetawain ibu-ibu. Kita pun nanti lelaki kalau post power syndrome itu unhappy-nya itu kadangkala bisa lebih parah daripada ibu-ibu ya. Berdasarkan survei di Google, lelaki suami lebih cepat mati duluan dibandingkan istri. Menurut survei di Google ya. Saya kira buktinya banyak. Coba lihat, kalau Anda kunjungan ke Panti Werda, lebih sering ketemu oma atau opa? Oma. Oma, ibu-ibu akan lebih kuat sebagai single mom. Ditinggal mati suami, dia akan kuat sebagai single mom terus sampai tua. Bahkan saya punya oma 103 tahun belum mati sampai sekarang. Ya. Sampai dia bosan hidup, Romo mbok ya saya didoain supaya cepat mati kata dia. Waduh nggak ada doa cepat mati oma, saya bilang gitu. Oma damai tentram ya, saya bilang gitu. Nah tapi kalau suami-suami ditinggal mati istri ya,
Dua kemungkinan. Nggak lama kemudian muncul si Lince yang lebih muda. Atau karena saking sayangnya sama istrinya, dia nggak bisa hidup tanpa istrinya. Karena selama ini hidupnya selalu mengandalkan pertolongan, bantuan dari istrinya. Nggak lama kemudian nyusul mati. Ada begitu. Tapi survei ini belum berlaku untuk Romo dan Suster, belum. Karena kita sama-sama terlatih. Dari muda makan sendiri, tidur sendiri. Kalau Anda kan biasa berdua gitu. Sehingga kalau nggak kuat udah ya. Tapi buat saya inilah grafik hidup yang kita nggak bisa lawan. Ketika grafik kita begini, dosa kita juga naik loh. Naik ya. Waktu muda, dewasa, puncak karir, dosa juga mengintai banyak di situ. Tapi kalau udah menurun, orang makin spiritual, mulai ingat harta yang dikejar, bukan cuma materi, tapi harta di surga, dosanya melandai lagi. Maka kalau saya dengerin pengakuan dosa anak SD, saya suka ngantuk. Kenapa? Dosa anak SD kecil-kecil, remeh-remeh gitu ya. Sama lah, udah tahu saya dosanya anak SD. Tapi kalau dengerin pengakuan dosa anak muda, anak mahasiswa, profesional muda, saya akan pasang kuping terang-terang. Karena di situ mulai muncul dosa yang aneh-aneh ya. Ada anak muda, remaja lah ya, ngaku dosa. Saking groginya dia takut dosanya ketahuan. Terus dia ngomong begini, Romo, dosa saya adalah melanggar 10 perintah Allah, Romo. Itu kan dosa yang gak jelas. Ketemu saya kejar. Maksudnya 10 perintah Allah tuh kamu udah membunuh, mencuri, mengingini istri orang, berzina. Oh enggak Romo, yang itu belum, kata dia gitu. Tapi anak itu takut, malu mungkin sama dosa itu. Maka dia coba tutup dengan melanggar 10 perintah Allah ya. Nah, puncak-puncaknya orang berbuat dosa itu apa? Kapan? Ketika dia punya penghasilan sendiri. Itu puncak godaan dosa. Dan ini teori Romoyus. Makin tebel duit yang Anda pegang, godaan dosa juga makin kenceng. Ini teori saya. Contoh, suami Anda kalau duitnya dikit, tipis-tipis, dosanya juga dikit biasanya. Tipis-tipis dosanya. Pijet, paling pijet refleksi. Jempol doang, kaki ya kan. Karena duitnya dikit. 1 jam 90.000 misalnya. Ya memang kuatnya cuma pijet jempol ya. Tapi kalau duitnya banyak, wih plus-plus. Plus-plusnya apa? Tanya bapak-bapak yang di sini ya kan. Karena apa? Duit yang dipegang itu banyak. Tapi ketika kita tambah umur, kita makin spiritual. Tadi kan saya bilang ketika begini makin materialistik, ketika begini turun makin spiritual. Ya. Dosa kita turun lagi. Maka kalau saya dengerin pengakuan dosa lansia, saya ngantuk lagi. Karena dosa lansia, ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. 3 besar dosa lansia. 1, ngomelin cucu. 2, marahin pembantu. 3, berantem sama mantu. Udah itu doang. 3 besar dosa lansia. Ya. Dosa yang serem-serem udah nggak kuat lagi biasanya ya. Tapi buat saya biarkan grafik ini Anda lihat pola peta hidup kita. Pada akhirnya kita mulai merindukan sesuatu yang rohani, yang surgawi. Dan dimulai dari apa? Kita punya komunitas rohani ya. Slide kedua. Ini baru judul doang loh Bapak Ibu, udah jam berapa jam saya ngomong. Percuma saya bikin slide kayaknya. Ini udah jam berapa sih? Waduh udah 7:30 lewat. Karena mau nonton bola Jerman lawan mana nih sekarang. Oke, kita lihat. Ini paus kita yang mau datang. Ini sekarang prinsip berkomunitas. Prinsip hidup berkomunitas. Saya mau masuk ke sana. Ya. Waktu beliau diangkat, dipilih menjadi paus Habemus Papam. Semua orang itu tidak menduga bahwa yang akan keluar menjadi paus itu adalah beliau. Ya. Karena kalau Anda pernah nonton Netflix
ada film The Two Pope, ya, dua paus. Tontonlah. Itu walaupun sekitar hampir 3 jam ya, itu percakapan dua paus. Paus Benedictus dengan Kardinal Bergoglio ya. Ini Kardinal Bergoglio dipanggil ke Vatikan, diomelin sama Paus Benedictus. Kamu saya dengar memberikan komuni kudus kepada orang Katolik yang bercerai, kawin lagi. Lalu kamu memberikan komuni kudus. Saya dengar begitu, diomelin. Apa jawaban Kardinal Bergoglio kepada Paus Benedictus? Menurut saya Bapak Paus, yang membutuhkan komuni kudus adalah orang berdosa dan orang sakit. Komuni kudus bukan reward atau hadiah untuk orang-orang yang sudah baik dan saleh hidupnya. Justru yang butuh komuni kudus, daya penyembuh itu adalah orang-orang berdosa, orang-orang gagal, dan orang-orang sakit. Nah, maka prinsip Paus kita ini, Kardinal Bergoglio ini, waktu itu agak nggak disukai oleh Paus Benedictus. Karena Paus Benedictus itu seorang teolog, penjaga ajaran iman. Penjaga ajaran iman yang agak strict, kaku. Ya. Maka ditegurlah. Maka lalu dalam film itu, Kardinal Bergoglio itu bawa surat pengunduran diri sebagai kardinal. Tapi kata Paus Benedictus, nih, nggak boleh, kamu nggak boleh mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri saya aja, kata Paus Benedictus. Maka kan berikutnya ada kisah, ada sejarah Paus Benedictus mengundurkan diri. Lalu Paus Benedictus dalam film itu, dalam film ya, bilang saya pengen ketika ada pemilihan paus baru, konklav, kamu duduk di situ. Dan ternyata beliau yang kepilih. Dan ketika terpilih, CNN bikin berita. CNN bikin berita. Beritanya apa? Itu judulnya. A Different Kind of Pope. Kata a different kind of Pope ini konotasinya apa? Ini jenis lain nih. Ini berbeda sama jenis-jenis paus sebelumnya. Ini berbeda. Ya. Paus ketika dilantik, diangkat menjadi paus, itu biasanya harus pakai sepatu kebesaran paus, warnanya merah. Sepatunya kayak Aladin gitu, merah. Tapi Paus Fransiskus tidak mau pakai. Lalu setelah itu ada mobil kepausan. Harus naik mobil kepausan. Paus kita nggak mau naik. Naik bus bersama kardinal-kardinal yang lain. Jadi ini a different kind of pope. Nah, saya kira kenapa paus yang sekarang ini punya sesuatu yang dipandang berbeda, karena prinsip pelayanan beliau itu adalah aku dikasihani Tuhan miserando atque eligendo. Artinya apa? Aku dikasihani Tuhan tetapi aku dipilih. Miserando atque eligendo. Bukan aku dikasihi, Bapak Ibu. Agak lain. Aku dikasihani. Dikasihani. Aku yang gak pantas ini ternyata Tuhan kasihan sama saya. Lalu saya dipilih. Kan beda. Kalau bilang saya mengasihi Bapak. Ini kan indah deh. Saya mengasihi Bapak. Tapi kalau saya bilang saya mengasihani Bapak. Nah ada lain tuh nadanya. Dalam keadaan jelek, terpuruk, gak pantas, aku kasihani. Tapi bukan itu ya. Paus bukan aku dikasihi Tuhan, tapi aku dikasihani. Anda tahu pekerjaan Paus Fransiskus sebelum masuk seminari. Ini saya dapat cerita ini dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Jadi Paus Fransiskus sebelum masuk seminari profesinya apa? Tukang pukul di sebuah klub malam. Ini cerita ini dari Bapak Uskup Ignatius Kardinal. Maka badannya Paus itu kan besar. Maka kita bingung nih, Paus mau datang ke Jakarta, ke Indonesia, mobil apa yang cocok buat beliau? Karena beliau gak mau naik Alphard, gak mau naik Lexus. Mungkin naik Karimun kali nanti ya.
Karena pengennya mobil yang kecil, mobil yang murah kata ajudan Vatikan yang udah datang. Itu Paus nggak mau naik mobil mewah, ya, maunya mobil yang murah. Maka panitia lagi bingung nih, murah kecil kok nggak kuat, badannya Paus gede gitu kan. Nah tapi yang menarik ini adalah moto miserando atque eligendo. Coba klik. Oh sorry, ini memeluk membelai orang kusta. Di sini siapa yang pernah bersalaman sama orang kusta? Mungkin nggak ada. Yang memegang kepala dan lukanya nggak ada. Saya pernah, sering. Kenapa? Bapak saya dulu sama ibu saya saking miskinnya, itu kan profesinya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, ya. Kontrakannya aneh-aneh. Kontrakan yang paling saya ingat ya, satu di belakang kuburan. Jadi karena nggak punya duit, yang murah di belakang kuburan. Tapi saya pikir-pikir, untung juga bapak ibu saya punya kontrakan di belakang kuburan. Sampai sekarang saya tuh nggak takut setan, ya. Mau tempatnya gelap, mau ada orang kesurupan, ya, seserem apapun ya kesurupannya, gua nggak takut. Karena kalau ada orang kesurupan, saya biasanya ambil es batu. Ambil es batu sama air es yang dingin. Saya siram mukanya tuh orang sama es. Saya giginin sama es batu biar dingin gitu. Kalau beneran kesurupan, dia akan makin memerah gitu ya. Tapi kalau langsung sadar, saya gelegepin air yang banyak di mulutnya, air es. Nah, jadi saya nggak takut setan, syukur. Nah, kontrakan berikut yang saya ingat, bapak saya sama ibu saya kontrak jadi satu sama di dalam komplek rehabilitasi orang kusta di Tangerang, ada Sitanala Tangerang, ya. Itu rumah sakit penderita kusta terbesar di Asia Tenggara. Itu rumah saya di dalam rumah sakit kusta di komplek rehabilitasi itu. Maka saya mainnya sama anak-anak yang bapaknya kena kusta. Saya dicukur kepalanya sama orang kusta, ya. Jadi buat saya biasa dengan hal itu. Maka untung juga saya sebagai imam harus mau menyapa, memeluk siapapun. Nah, ketika saya tahbisan, ini ada pengalaman lucu. Saya tahbisan sendirian. Semua orang pengen salamin saya. Wah, salamin sambil cipika-cipiki. Selamat ya Romo, selamat ya Romo. Wangi-wangi lah yang cipika-cipiki itu ya. Nah, tiba-tiba ada Mas Parji nih, orang yang cukur kepala saya. Mantan penderita kusta, tangannya begini. Dia ikut maju. Pengen nyalamin saya. Orang-orang di depan kan gak ngelihat Mas Parji. Karena Mas Parji di belakangnya. Maka yang di depan kan peluk saya, cipika-cipiki. Tapi yang di belakangnya Mas Parji kan ngelihat ini orang kusta. Tangannya begini. Mau nyamperin saya. Yang di depannya Mas Parji kan saya peluk kan. Terima kasih ya Bu, terima kasih gitu ya. Bedaknya nempel-nempel dikit gitu ya. Nah masa Mas Parji gak saya peluk? Saya peluk Mas Parji, penderita kusta. Mas makasih ya sudah cukurin rambut saya sewaktu saya kecil. Yang di belakangnya Mas Parji kan ngelihat saya meluk orang kusta. Setelah itu gak ada yang mau peluk saya. Ada yang begini doang, selamat ya Romo, selamat, jarak jauh, takut ketularan kusta. Tapi buat saya paus ini nih memang menarik ya dalam hal bagaimana punya pilihan-pilihan pastoral. Tolong klik. Wah komputer udah hang nih kayaknya. Atau orangnya hang. Fenomena Paus Fransiskus. Luas apartemennya tempat beliau tinggal itu ini cerita dari Bapak Uskup Suharyo. 50 meter persegi. Kenapa ini saya tulis? Kardinal-kardinal yang menjabat di Vatikan apartemennya, kamarnya minimal 300 meter persegi. Tapi paus kita memilih saya kamar yang itu aja, yang kecil. Ini bagi saya kan sindiran luar biasa ya. Kita jadi romo, jadi kardinal, jadi uskup bukan pertama-tama jabatan untuk dapat fasilitas ini dan itu, tapi harus mau melayani. Dia memilih yang terkecil itu, ya kamarnya, 50 meter persegi.
Pembasuhan kaki. Tiba-tiba memberi contoh pembasuhan kaki di penjara. Dan di situ ada rasul perempuan dan beda agama. Dikritik, ini tradisi apa? Rasul kok ada perempuannya? Rasul kok beda agama? Apa jawaban Paus Fransiskus? Ini bukan soal agamanya apa, tapi ini adalah teladan pelayanan. Kalau kita melayani orang, nggak boleh ngeliat perbedaan-perbedaan, entah itu beda agama, beda gender, merendahkan perempuan, itu kita nggak boleh. Maka Paus Fransiskus memberi teladan itu. Nah di Jakarta, Bapak Uskup Kardinal memberi izin rasul perempuan juga. Ya. Nah saya di paroki, waktu itu saya pastor paroki, saya bilang sama panitia Paskah, tolong deh kasih rasul perempuan. Ya, panitianya bilang ini, jangan Romo, kita belum siap ngelihat rasul perempuan. Ya, ada yang ngeritik sambil ngeledek saya, Romo pengen basuh kaki ibu-ibu ya, katanya gitu. Aduh, bukan gitu, kasih nenek-nenek 70 tahun juga nggak apa-apa, saya bilang. Bukan masalah pengen cium kaki ataupun basuh kaki perempuan, bukan itu. Tapi paus kita udah ngasih teladan itu. Ya, kita dalam mengasihi nggak boleh merendahkan siapapun. Ya, dengan segala hormat kepada kaum perempuan ya. Sebetulnya dalam tradisi kita di kitab suci maupun di gereja itu kan budaya patriarkal, lelaki sentris cukup kuat. Ya, lihat sejak kitab Kejadian itu lelaki sentris, perempuan itu direndahkan. Yang berdosa kan dua tuh, Adam dan Hawa. Tapi kenapa sampai sekarang istilahnya cuma ada Adam nafsu, Hawa nafsu, ya kan? Kenapa nggak ada istilah Adam nafsu? Yang disalahin perempuan. Kalau ada Romo jatuh cinta sama perempuan, yang disalahin siapa? Romonya. Nah itu benar itu. Ya. Tapi buat saya kadangkala yang disalahin perempuan. Karena budaya zaman dulu selalu mengatakan di kitab suci ada. Ketika ada peristiwa wanita tertangkap basah sedang berbuat zina. Yang diseret keluar di depan kaki Yesus siapa? Perempuan. Padahal kitab sucinya bilang apa? Tertangkap basah sedang berbuat. Berarti ada lelakinya enggak? Ada. Kenapa lelakinya nggak diseret? Nggak berani? Mungkin naik ke plafon ngumpet. Mungkin ngumpet di kulkas, nggak tahu lah ya. Tapi mungkin kong kali kong antar lelaki ya. Lalu perempuan yang diseret, lelaki-lelaki yang lain pengen ngelemparin batu. Ini menurut saya bentuk diskriminasi ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kitab suci nyatetnya apa? Yang ikut makan adalah 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya apa? Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Berapakah yang ikut seminar Romo Yus malam ini? Yang dihitung cuma lelaki. 1, perempuan. 2, 3, perempuan. 4, yang dihitung lelaki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi mindset seperti itu diskriminatif, dan gereja sudah nggak gitu ya. Maka Paus Fransiskus menegaskan soal pelayanan lelaki perempuan itu sejajar semua di hadapan Tuhan. Gay, LGBT, wah ini perdebatan pasti ya. Paus Fransiskus bilang apa? Siapakah saya harus menghakimi mereka? Ya. Belakangan heboh. Katanya Paus Fransiskus memberkati pasangan sejenis. Bapak Ibu, bukan mengesahkan pasangan perkawinan itu, bukan mengesahkan perkawinan, nggak ada. Gereja Katolik tidak akan mengesahkan perkawinan sejenis, nggak ada itu. Tapi kalau minta berkat, apakah ditolak? Contoh, saya ke penjara Cipinang, ada narapidana pengedar narkoba, Katolik, pengedar narkoba, berlutut di depan saya, minta berkat. Saya berkatin enggak?
Pengedar narkoba berlutut di depan saya, minta berkat. Saya berkatin. Pertanyaan saya buat Anda, pengedar narkoba sama gay lesbian, jahatan mana? Apakah gay dan lesbian merugikan Anda? Mereka mungkin malah menyendiri, menjauh ya. Tapi pengedar narkoba itu merusak anak-anak cucu Anda. Ya. Tapi ketika saya berkatin pengedar narkoba di penjara Cipinang, apakah Anda komplain sama saya? Kok Romo Yus memberkati pengedar narkoba sih? Nggak ada yang komplain. Ya. Tiba-tiba di Samadhi datang 14 waria, transgender, mau belajar agama sama romo-romo di Samadhi. Kaget saya, 14 waria. Satu waria aja saya takut. Ini 14. Kenapa saya pernah trauma? Gara-gara di lampu merah, itu ada pengamen. Andeca, andeci, bola, bola, boli gitu kan. Saya nggak kasih duit karena saya cari uang nih. Nggak ada, malam-malam tuh jam 11 di Jakarta, di Cempaka Putih. Saya nggak kasih uang. Wah, itu pengamen pikirnya pertunjukannya kurang bagus. Maka dia naikin level pertunjukan. Dia buka tank topnya, set. Saya melengos dong, nggak mau lihat ya kan. Soalnya palsu, ngapain kita lihat ya kan. Nah, terus dia nari lagi pertunjukan. Wih, siapa tahu dengan pertunjukan itu saya kasih uang. Emang dasarnya nggak ada duit, adanya 50 ribuan sama 100 ribu. Saya nggak ikhlas ngasih waria nyanyi 100 ribu, saya nggak ikhlas. Saya bilang nggak. Dia marah, mobil saya digesrek sama kecerekannya dia. Aduh saya takut. Satu aja saya takut, ini 14. Ketika mulai ngajar, saya bingung. Teman-teman, saya memanggil Anda Bapak, Ibu, Mas, atau Mbak, Tante, atau Om. Oh panggil bro aja, Romo bro. Oke, ya. Tapi ya lama-lama menyenangkan loh. Ngajar teman-teman transgender itu, mereka nanya apapun. Dikasih soal, jawab. Walaupun ngawur pokoknya jawab gitu ya. Pokoknya proaktif dan aktif lah pokoknya. Lalu singkat kata 14 akhirnya katukomenatnya selesai. Baptis terima krisma. Setelah 14 ini selesai. Ternyata mereka bawa 29 waria baru. Ternyata teman-teman ini itu pencari jiwa yang baik juga. Lu ikut deh ke Samadhi, enak lu belajar agama sama romo-romo di Samadhi. Romonya baik-baik, romonya ganteng-ganteng. Pokoknya lu udah pulang dibawain sembako lagi sama romonya. Ya akhirnya ya udah kita 29 berhasil juga. Bapak Uskup saya mintain izin, terimain krisma juga, beres ya. Tapi buat saya mungkin ini pro kontra ya. Kita bisa saja menjauhi mereka. Kita gereja Katolik kalau di Jakarta waktu tahun lalu itu penghormatan martabat manusia. Siapapun manusia itu harus kita hormati ya. Mungkin kesalahan dan dosanya harus kita tegur dan kita perbaiki. Tapi mendiskriminasi orang itu nggak boleh. Dan saya kira prinsip Paus Fransiskus kita, theology of mercy, belas kasih. Menerima orang lain dengan segala kekurangannya itu bagian dari tugas kita. Mercy itu belas kasih ya. Dan paus kita ini karena prinsipnya tadi, aku dikasihani tetapi aku dipilih, maka dia pakai prinsip mercy ini. Beliau minta kepada kita, gereja bukanlah institusi, tapi gereja pertama-tama adalah sebuah kisah cinta rumah sakit di medan perang. Jadi ketika kita berkomunitas, ya ini sehati dan peduli, prinsip mercy ini harus kita punyai, belas kasih. Kadangkala bahayanya apa? Kita dalam berkomunitas, kalau kita tahu teman kita berdosa, tahu teman kita jatuh, kita itu cuma ngomongin, menjauhi, atau ikut memusuhi. Ini saya kira bertentangan dengan prinsip mercy, bertentangan dengan tema kita, komunitas yang sehati dan peduli. Pernah ada kejadian,
seorang ibu muda korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dipukulin sama suaminya, dimaafin. Dipukulin sama suaminya lagi, dimaafin. Terus bapaknya marah, lu mau dipukulin berapa kali? Kata Tuhan Yesus harus mengampuni, kata si ibu muda ini. Oh, lu mau mengampuni 70 kali 7 kali, kata si bapak. Keburu mati, diampuni 70 kali 7 kali, pulang. Akhirnya ditariklah ibu muda ini pulang, lalu ujung-ujungnya bercerai. Karena KDRT-nya sampai visum ke kepolisian juga ya. Nah, ketika ditarik pulang dan sudah ada surat cerai sipil, lalu yang terjadi adalah ada misa lingkungan. Misa lingkungan, keluarga ini datang. Papa mama dan ibu muda ini. Ibu muda yang barusan bercerai ini ikut misa lingkungan. Ketika misa lingkungan, komuni kudus, mereka ngantri mau komuni. Tiba-tiba ketua lingkungan memotong jalan ibu muda ini. Kamu tidak boleh komuni karena kamu bercerai. Ibu muda itu sejak saat itu duduk dan tidak sambut komuni 3 tahun. Karena apa? Dilarang sama ketua lingkungan. Dia 3 tahun ikut misa di mana-mana tapi nggak sambut komuni karena kena larangan itu sama ketua lingkungan. Suatu ketika ketemu saya di katedral. Romo, saya rindu untuk sambut komuni. Bagaimana caranya? Oh, kenapa nggak sambut komuni? Dilarang Romo sama ketua lingkungan. Kenapa dilarang? Karena saya bercerai. Bercerainya karena apa? Saya dipukulin terus KDRT oleh mantan suami saya. Terus, ya nggak terus Romo, namanya juga bercerai kata dia. Oh bukan gitu maksud I. Maksud saya, you nikah lagi nggak? Oh enggak Romo, sumpah mati. Saya hanya hidup jualan kue, membesarkan kedua anak saya yang masih kecil supaya mereka bisa bersekolah. Enggak ada relasi dengan lelaki lain, hidup serumah ataupun menikah lagi, enggak ada Romo. Lalu saya bilang, detik ini juga Anda saya bebaskan dari hukuman ketua lingkungan, saya bilang. Karena sebetulnya enggak apa-apa dia sambut komuni kudus. Yang dalam hukum gereja, hukum kanonik yang terkena larangan untuk sambut komuni kudus, itulah kalau hidup dalam pernikahan yang kedua, yang tidak bisa disahkan perkawinannya dalam gereja. Tapi terhadap ini pun Paus Fransiskus berkata apa? Luar biasa. Jangan ditutup dulu diskusinya tentang perkara ini. Sekali lagi prinsip beliau tadi, yang butuh komuni kudus itu orang yang sakit, orang yang berdosa, itu yang membutuhkan komuni kudus. Lalu saya bilang ikut misa di katedral, habis ketemu di katedral saya suruh ikut misa. Kalau bisa minta komuninya 5 sama prodiakon, rapel 3 tahun gak sambut komuni, saya bilang begitu. Karena sebetulnya boleh, cuma ketua lingkungannya agak sotoy. Melarang yang sebetulnya nggak dilarang. Bapak Ibu, pesan saya cuma satu, dalam berkomunitas jangan saling menghakimi. Menilai orang lain itu dilarang ini, dilarang itu, nggak berhak bergabung sama kita. Kalau di lingkungan Anda tahu ada yang sedang susah, yang sedang jatuh, jangan dijauhi, jangan diomongin dari jauh. Tapi justru Anda rangkul, Anda ajak dia, ya. Karena itu tugas kita, mercy, belas kasih. Ya. Maka saya kira ini tantangan kita dalam beriman. Iman bukan cuma doa, tapi juga nanti dibuktikan dalam hidup kita berkomunitas. Ya. Saya kira sudah jam berapa sekarang? Oh masih lama, emang belum capek? Ya Anda duduk doang ya, nggak capek lah. Oke, kalau gitu kita buka tanya jawab aja ya. Ya, saya udah lebih dari jam 80 menit saya ngobrol tadi. Ya, ini beberapa inspirasi awal, tapi pasti bisa kita gali lagi. Komunitas yang peduli, sehati dan peduli. Ya, prinsipnya mercy, belas kasih. Kalau Anda punya mercy ya.
bukan punya Mercy mobil, maksud saya bukan. Anda punya hati yang berbelas kasih. Anda bisa berbuat apapun, merangkul yang berdosa, menolong yang miskin, ya, siapapun yang tersingkir, yang nggak punya teman, lansia kesepian. Mungkin dicari siapakah di tengah-tengah kita umat yang perlu kita perhatikan. Justru itulah yang harus kita rangkul. Ya. Sebelum kita doa penutup dan berkat, satu kesimpulan, ada satu poin terakhir begini. Mengejar kekudusan itu caranya macam-macam. Dan dalam sejarah gereja, itu mengejar kekudusan ada tahap, ada zamannya masing-masing. Zaman paling awal itu adalah zaman Bapa Padang Gurun. Kalau kita mau kudus, kita harus tinggalkan kota, kita pergi ke padang gurun, kita bertapa, berpuasa, menyepi di padang gurun. Nggak boleh ketemu orang lain, bertapa di dalam goa. Ya. Atau ada juga yang tokohnya itu bikin menara tinggi, dia berpuasa 40 hari di atas, nggak ketemu orang. Itu kekudusan pada zaman awal, zaman pertama. Jangan ditiru caranya, tapi ditiru semangatnya. Boleh ditiru cara itu, tapi semangatnya. Kalau Anda tiru caranya, Anda tidak dicap orang kudus. Misalnya, pulang dari seminar malam ini, kata Romoyus, kekudusan adalah bikin menara 40 meter bertapa di atas. Anda tidak dicap sebagai orang kudus. Yang ada kita dikatain orang gila. Ya. Tapi spiritnya apa? Menyepi, doa, saat teduh, hening. Karena hidup kita di kota besar seperti Bandung, Jakarta ini suka ruwet dengan macam-macam perkara. Ya. Sibuk ini, sibuk itu, rame aja. Topo ngerame, kalau orang Jawa bilang bertapa di tengah keramaian. Kita punya waktu doa, itu mengejar kekudusan. Coba tolong pikirkan Anda punya waktu untuk berdoa pribadi atau tidak. Itu mengejar kekudusan zaman yang pertama. Zaman yang kedua, ini mengkritik zaman yang pertama. Kata zaman kedua, kalau mengejar kekudusan jangan menyepi sendirian. Tapi harus berkomunitas. Maka Santo Benedictus dan Santo Bernardus itu bikin biara. Mau hidup kudus artinya berkumpul dalam komunitas, membiara. Ya. Dengan jadwal yang teratur, kapan berdoa, kapan tidur dan sebagainya. Kalau Anda mau tahu sisa-sisa zamannya Benedictus dan Bernardus, pergilah retret ke pertapaan Rowo Seneng di Temanggung. Ya. Itu pertapaan yang mungkin warisannya biara zamannya Benedictus Bernardus. Semua ada waktunya. Doa 7 kali. Jam 8 malam lampu sudah mati. Tapi jam 3 pagi you harus bangun dan berdoa. Ada keteraturan. Ya. Repotnya Anda sudah nggak bisa masuk biara. Ya, nggak bisa. Udah terlambat. Ya. Tetapi mungkin semangatnya bisa. Yaitu kita hidup juga punya jadwal yang teratur. Kapan bangun, berdoa, bekerja dan seterusnya. Romo-romo di pertahanan Rowo Seneng itu di samping berdoa, mereka punya juga jadwal kerja. Mereka punya sapi, sapi-sapi yang diperah susunya. Untuk dijadikan keju, roti dan sebagainya ya. Yang menarik adalah sapi-sapi di sana dikasih nama. Agnes, Anastasia, Angela dan sebagainya. Sehingga ada pengumuman, hari ini kita memerah susunya Agnes, Angela dan Anastasia. Jadi ada pengumuman itu, ya. Coba cek nama-nama sapinya itu nama-nama santa-santa, orang kudus. Tapi mereka bekerja, bikin keju, kita mungkin pernah beli kastengel buatan pertapaan kopi, ya. Itu karena mereka harus bekerja juga. Jadi hidup itu ada ritmenya, ya. Maka cek jadwal ritme hidup kita, cek komunitas kita, keluarga kita. Tapi ini cara kedua, zaman kedua. Zaman ketiga mengkritik lagi zaman kedua. Kalau mau suci jangan ngumpet di biara,
jangan ngumpet di komunitas. Tokohnya adalah Santo Fransiskus Assisi dan Santo Ignatius Loyola. Kalau mau suci harus ada di tengah masyarakat. Berjumpa dengan suka duka orang. Orang yang sedang susah kita tolong, bergabung bersama orang miskin, saling berbagi berkat. Ini yang diperjuangkan oleh orang-orang kudus pada zaman berikutnya. 3 zaman ini jangan dinilai siapa yang paling benar, nggak boleh. 3-tiganya harus kita tiru dan harus ada dalam bagian hidup kita. Sedikit-sedikit pasti kita harus punya waktu berdoa hening. Kita harus punya komunitas. Lalu yang ketiga, kita harus berbuat kasih pada orang lain. Kalau 3 zaman ini kita jadikan satu di dalam diri kita, mudah-mudahan jalan kita ke surga itu lempeng. Ya, ada doanya, punya sahabat seiman, punya saudara sekomunitas, lalu kita berbuat baik pada orang lain. Maka mengejar kekudusan dalam sejarah gereja itu adalah gabungan dari semua masa ini dan kita ingin menjadikan satu itu dalam diri kita. Semoga Anda semakin bertumbuh dalam iman, berkuat dalam persaudaraan, tapi juga bagus dalam perbuatan kasih kita kepada sesama. Romo Kris dan seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih boleh diundang ke sini. Maaf saya tidak nginep di Bandung, saya nginep di Bandung minggu depan. Hari Senin, Selasa, Rebo. Karena saya mau pergi sama tim opera komedi Samadi mau ke Bandung. Cuma saya nggak kasih tahu nginep di mana ya. Takut fansnya pada nyerbu ya. Jadi minggu depan saya nginep di sekitar sini, pasti akan lebih banyak, siapa tahu ketemu di rumah makan mana, di tempat mainan mana, mungkin ketemu bersama-sama. Maka malam ini saya akan langsung pulang dan semoga Anda semua juga bisa bertumbuh iman Katoliknya lewat session-session yang akan dilakukan. Jangan berhenti sesi pertama, sesi kedua Romo Felix bagus ya dengan doa dan adorasinya. Nanti terakhir Romo Eko ya. Nah itu karunianya lain-lain. Tiap Romo karunianya beda-beda. Ya, tinggal digabungin aja semua jadi satu, maka mudah-mudahan Anda menyerap semua.